Shalom, salam damai bagi kita semua, bagi para pendengar dalam renungan harian ini. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati, menjaga, dan melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah renungan lagi. Semoga renungan ini akan memberikan kepada kita satu nasihat lagi. Dan semoga kita masing-masing di sini juga akan terus merasa dan terus dikuatkan melalui renungan harian kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa untuk memulahkan renungan kita. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu dan meninggikan nama Tuhan karena Tuhan yang sudah melindungi, yang menjaga dan memimpin kami di dalam setiap apapun yang kami telah lakukan. Pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami, jauhkan kami daripada segala gangguan daripada kuasa iblis ya Tuhan, agar kami dapat fokus mendengar setiap firman yang akan kami dengarkan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi mereka semua yang mengikuti renungan ini, biarlah mereka terus akan berada dalam keadaan yang baik-baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul bagi renungan kita pada hari ini adalah Kelab Nelayan. Dan ayat renungan kita di dalam Matius 4 ayat 19. Ini mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Satu ayat yang sangat baik dan satu ayat yang kadang-kadang orang akan berpikir bagaimana menjadi penjala manusia, ataupun bagaimana kita mau ikut kepada Tuhan. Nah, mari kita dengarkan sama-sama pada saat ini. Pada suatu ketika, di tempat yang tidak jauh dari sini, ini adalah kata daripada penulis, terdapat sebuah tasik yang amat besar dengan berjuta-juta ikan di dalam tasik tersebut. Di sekeliling tasik itu terdapat banyak kelab-kelab nelayan yang sudah tentu wujud bertujuan bagi menangkap ikan. Jadi saudara-saudara, sebuah cerita legenda yang dianggap oleh beberapa orang sebagai benar-benar dapat dipercaya. Mengisahkan bagaimana seorang nelayan agung yang pertama telah turun dari langit dan memulahkan kelab menangkap ikan yang pertama dan kecil dengan kira-kira sedozen kawan-kawannya. Nah, nelayan itu pasti telah melatih ahli kelabnya dengan baik karena mereka pergi menangkap beribu-ribu ekor ikan. Jadi, sejak dari itu semua kelab yang ada di sekeliling tasik tersebut coba untuk menjadi sebuah kelab pertama dan terbaik. Akan tetapi, ada satu masalah yang sama di sekeliling tasik tersebut. Sungguh pun terdapat berjuta-juta ikan yang boleh ditangkap dan terdapat ramai nelayan serta pengajaran tentang bagaimana menangkap ikan telah diberikan berjam-jam lamanya, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar pernah menangkap ikan. Pernah menangkap ikan di sekitar tasik itu. Perahu yang sepatutnya digunakan untuk menangkap ikan sangat jarang meninggalkan pelabuhan dan sangat perlu diperbaiki. Malah semua orang merasakan hanya ketua nelayan yang benar-benar mempunyai latihan untuk menangkap ikan. Jadi saudara-saudara, pada suatu hari sebuah klub memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda secara radikal, di mana mereka memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Joran terasa sangat asing di tangan mereka dan ahli klub tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah bersabar memancing berjam-jam lamanya, salah seorang ahli klub berjaya menangkap seekor ikan. Dan ikan itu dimasukkan ke dalam tangki dan setiap orang takjub dengan hasil tangkapan tersebut. Ini mendorong semua ahli yang ada di darat
dan tidak lama kemudian lebih banyak ikan telah berjaya ditangkap. Jadi perubahan pada klub itu adalah dramatik. Sekarang apabila ahli-ahli klub berkumpul, semua perbulan mereka berkisar pada cerita tentang menangkap ikan, karena setiap satu mereka mempunyai cerita ikan sendiri untuk diberitahu, dan klub ini terus berkembang dan semakin banyak ikan telah berjaya ditangkap oleh ahli klub. Semoga kita semua mengikut Yesus, di mana Dia sendiri akan mengajar kita bagaimana menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam cerita ini tadi, di mana mengatakan bahwa ada saja cara untuk menangkap ikan, bukan hanya dengan menggunakan jala, boleh digunakan dengan pancing, joran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diajarkan untuk mengikut Yesus. Oke? Dan kita juga diajar menjadi apa? Menjadi seorang penjala manusia. Apabila kita menyerahkan diri kita kepada Yesus dan kita benar-benar sudah ingin melakukan pelayanan untuk Yesus, maka apa yang akan terjadi adalah Yesus akan berikan cara bagaimana untuk menjala kepada manusia. Pada saat ini, jikalau kita semua yang bersama-sama dalam renungan ini mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penjala manusia, berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar kamu dapat cara yang terbaik menjadi seorang penjala manusia. Pada saat ini, biarlah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang mengatakan bahwa apapun cara yang Yesus ajarkan pasti akan berhasil bagi kita masing-masing. Dan saya juga yakin bahwa apabila kita berdoa, berserah kepada Tuhan, maka setiap apa yang kita ingin lakukan, pelayanan kita terutama sekali menjadi seorang penjala manusia, pasti akan berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga menjadi satu nasihat yang baik dan kekuatan bagi kita masing-masing, dan menjadi satu dorongan pada kita untuk menjadi pelayan Tuhan dalam berbagai cara. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati satu persatu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang terbaik, kami berdoa saat ini, kami sudah selesai mendengar firman-Mu tentang menjala manusia, tentang bahwa Engkau mempunyai berbagai cara untuk membawa kami atau mengajar kami menjadi penjala manusia. Jikalau tidak dapat dengan jala, maka kami akan diajar menggunakan joran. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang terus mengajar, mendidik, dan memimpin, menuntun kami menjadi seorang pelayan yang benar-benar dapat melayani bagi umat Tuhan dan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan yang tidak sehat. Hamba berdoa agar mereka tetap dapat dilindungi, diberikan kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Bagi yang punya masalah, Tuhan sembuhkan. Dan bagi yang sedang berada dalam keadaan kesedihan, Tuhan akan berikan kegembiraan kepada mereka. Bantu mereka ya Tuhan. Inilah doa kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.